Nah, oke teman-teman, kita sekarang sudah ngisi nih bagian historisnya, ya kan? Sekarang tugas kita adalah bikin bagian estimate-nya atau bagian yang kanan gitu. Kalau yang kiri ini anggapannya kita cuma copy data dari laporan keuangan. Nah, karena kita mau coba forecast nih buat ke depannya. Nah, gimana cara kita forecast? Maka kita membutuhkan yang namanya assumption atau asumsi. Nah, asumsi ini yang akan membantu kita untuk mendrive atau menghitung forecasted revenue di tahun 2018 sampai tahun 2022 dan berikutnya. Sehingga di sini aku bikin dulu section namanya assumptions. Nah, aku bold. Nah, assumption terhadap apa gitu. Apa yang harus kita asumsikan? Yang pertama adalah growth revenue-nya atau revenue growth dalam nah, selanjutnya adalah COGS. COGS ini kan juga harus kita asumsikan atau kita estimate kan kira-kira ke depannya berapa. Jadi kita COGS as percentage of revenue. Selanjutnya adalah SG&A in dollar amount atau dalam bentuk uang ya gitu. Bukan dalam bentuk persen tapi dalam bentuk dollar amount gitu, duit nominal. Lalu selanjutnya adalah depreciation as percentage of revenue. Ini kita main simple aja ya teman-teman karena ini untuk simple dulu kan. Sebenarnya depreciation belum tentu pakai percentage of revenue, bisa pakai percentage of total asset dan lain-lain. Tapi ini in the sake of simplicity anggaplah pakai percentage of revenue. Lalu selanjutnya ada interest, expense, sorry typo. Lalu kita punya taxes. Sekarang kita isi dong, revenue growth ini kita nggak bisa hitung nih revenue growth tahun 2016 karena nggak ada tahun 2015-nya kan. Sedangkan tahun 2017 kita bisa hitung. Rumusnya adalah sama dengan revenue tahun 2017 dibagi revenue tahun 2016 min 1. Nah, tapi ini kan 0,1. Kita mau dalam bentuk persen. Nah, untuk itu supaya teman-teman bisa cepat, bisa ada shortcut ya, itu pencet Alt H, lalu P, percentage. Lalu misalnya kita mau percentage-nya ada komanya gitu. Jadi tambahin desimal. Itu shortcut-nya adalah Alt H 0. Jadi ada 10,0. Kalau misalnya nanti 10,3 kan jadi ada 10,3 atau 10, berapa jadi kelihatan. Selanjutnya kita mau hitung COGS as percentage of revenue. Ya udah, seperti rumusnya kita tinggal bagi COGS per revenue, ya kan? Nah, kan teman-teman lihat ini bentuknya adalah masih koma, kita mau persen kan. Nah, kita sebenarnya bisa coba nih pakai rumus pasta spesial tadi. Bisa Ctrl C, lalu kita pencet Alt I S, lalu kita copy formats. Tuh kan jadi ikut kan. Kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang aku copy ke kanan. Oh, ternyata sama ya. Lalu sekarang selling general and administration expense. Ini kita refer aja sama ke atas kayak gitu. Sama dengan kita copy ke kanan. Lalu selanjutnya adalah depreciation as percentage of revenue. Ya udah, samalah kita tinggal depresiasi dibagi sama revenue-nya. Lalu kita mau copy kayak tadi lagi. Alt I S T supaya sama persis nih 4,4%. Nah, untuk interest expense-nya kita juga akan hanya refer terhadap yang atasnya 1000 samain. Nah, lalu kita sekarang mau cari namanya tax rate. Ini mungkin lebih cocok aku tulis tax rate gitu ya, taxes rate. Ya. Tax rate gimana cara nyarinya? Itu adalah taxes atau tax ya pajak dibagi sama earning before tax-nya. Dengan begini kita bisa tahu nih tax rate dari perusahaan tersebut. Nah, kita copy lagi nih supaya sama nih, Ctrl C lalu Alt E S T. Formatnya jadi sama 3% ke kanan. Nah, sekarang kita selesai membuat asumsi nih. Kita akan bahas detail berikutnya untuk isi bagian expected-nya di video berikutnya ya. So, stay tune terus.